Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Davisa Putra, NIM 610142094 dan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Rizka Fioni Samita, NIM 61014200053. Perkenalkan, nama saya Raffi Hermawan Prayitno dengan NIM 61014200078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlul Juniansyah dengan NIM 61014200077. Di sini kita mau melakukan sosial eksperimen ya. Sosial eksperimen terkait apa, Mbak Vio? Terkait tragedi Kanjuruhan, yaitu sepak bola dan supporter sepak bola Indonesia. Oke. Pemirsa, peristiwa tragis yang mencoreng dunia sepak bola tanah air pada Sabtu malam kemarin di Stadion Kanjuruhan menyisakan banyak cerita dari para korban selamat. Ratusan nyawa melayang akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Ratusan supporter tampak memenuhi pintu keluar yang masih tertutup rapat. Mereka saling berdesak-desakan berharap bisa segera keluar dari stadion yang dipenuhi asap dari gas air mata. Penumpukan supporter di pintu keluar inilah yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Menurut kakak nih, apa sih kenapa kejadian kemarin di Kanjuruhan itu terjadi? Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu mengikuti beritanya, tapi sepengetahuan saya, kabar yang saya dengar itu pada mulanya terjadi karena supporter, tapi itu katanya bagian kepolisian juga salah karena menembakkan gas air mata yang sebelumnya sudah dalam peraturannya sudah dilarang. Yang pertama, menurut pendapat Mas, kejadian kemarin Kanjuruhan itu terjadi karena apa? Untuk yang saya dengar ya kemarin itu untuk Kanjuruhan sendiri, ya untuk awalnya itu ya biasa-biasa aja. Cuman untuk penyebabnya yang pertama mungkin over sih, over dari penontonnya dan juga miskomunikasi dari pihak kepolisian juga sih. Ya, baik. Pendapat kamu, kenapa kejadian kemarin di Kanjuruhan terjadi? Menurut saya kejadian kemarin terjadi banyak faktor yang terjadi. Pertama, secara psikologi dari supporternya adalah terlalu fanatik, itu dia tidak mau terima kalah dan lain sebagainya terjadi. Terus di sisi lain juga dari si kepolisian mengamankan untuk mengamankan, namun terjadi kericuhan dan sebagainya. Yang pertama itu, menurut pendapat kakak, kenapa kejadian kemarin di Kanjuruhan itu terjadi? Itu karena supporternya tidak menerima hasil akhirnya dari kedua belah pihak, dari kedua tim sepak bola, makanya hal itu bisa terjadi dan sangat rusuh. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Menurut kakak, siapa yang salah sih dan patut untuk disalahkan atas kejadian kemarin di Kanjuruhan? Ya, kalau dari pandangan saya, dua-duanya mungkin salah. Tapi kan itu harus diproses juga, diselidiki mungkin yang bersalah yang sebenarnya siapa. Kalau menurut saya ya dua-duanya mungkin salah. Dua-duanya salah. Berarti harus diselidiki dahulu ya kak? Iya, diselidiki. Terus yang selanjutnya, menurut Mas nih, siapa yang salah dan patut untuk disalahkan atas kejadian tersebut?
Untuk pihak yang salah sebenarnya ya sama-sama salah, dari pihak supporter juga salah karena sudah membuat kerusuhan, dari penyelenggara juga salah karena terlalu over dalam menonton, terus dari pihak kepolisian juga salah kenapa harus menembakkan gas air mata. Gitu 3 pihak itu sih, Mbak. Oh ya, oke. Menurut siapa yang salah dan patut untuk disalahkan dari kejadian ini? Kalau siapa yang salah sebenarnya kita punya dua perspektif yang berbeda. Yang pertama itu bisa disalahkan dari pihak supporternya, yang kedua dari keamanan. Pertama, kalau dari supporternya yang salah adalah dia tidak sesuai SOP secara menonton, tidak sesuai, dia akhirnya turun ke lapangan dan sebagainya, itu bisa memicu dari keamanan. Dan di sisi lain juga dari sisi keamanan juga salah karena dengan orang sebanyak itu terus menggunakan gas air mata banyak terjadi, itu bisa mengakibatkan. Yang kedua, menurut siapa yang salah dan patut untuk disalahkan dari kejadian tersebut? Menurut saya kedua belah pihak, karena nggak bisa disalahin kalau gara-gara supporter atau gara-gara polisi aja. Karena menurut saya polisi juga salah, terlalu gegabah dengan cara itu. Menurut saya bisa lebih baik caranya, bisa kayak diomongin baik-baik atau gimana. Dan supporternya juga salah karena terlalu meluapkan emosinya terlalu besar lah. Pertanyaan ketiga ya, Kak. Menurut Kakak, haruskah ada sanksi dari kejadian tersebut dan untuk siapa sih sanksi tersebut? Kalau itu juga sanksinya mungkin bisa diberikan setelah mungkin diselidiki sesuai, kan kita negara Indonesia kan negara hukum, jadi diproses sesuai hukum dulu, terus dikasih sanksi sesuai bagiannya masing-masing gitu. Terus nih yang selanjutnya, menurut Mas haruskah ada sanksi dari kejadian tersebut dan untuk siapa sih sanksi itu? Untuk sanksi sendiri ya harus tetap ada, karena kesalahan juga perlu diadakannya evaluasi dan juga sanksi juga. Untuk sanksi sendiri mungkin dari untuk penyelenggara terus dari pihak polisian juga, dan juga terutama supporter untuk lebih kondusif lagi dalam menonton sepak bola walaupun dari fansnya itu yang didukung itu kalah. Baik. Menurutmu haruskah ada sanksi dari kejadian tersebut? Sanksi apa, Kak? Sebenarnya harus diadakan sanksi. Yang perlu disanksi yang pertama dari supporter tersebut perlu disanksi juga, dari pihak keamanan yang bekerja juga perlu disanksi. Itu perlu disanksi dua-duanya karena dua-duanya juga melakukan kesalahan kita khusus. Yang ketiga, menurutmu haruskah ada sanksi dari kejadian tersebut dan untuk siapa sanksi itu? Perlu sanksinya, ya kembali lagi kedua belah pihak, polisinya biar kedepannya tidak melakukan acara itu mungkin di acara bola-bola lain. Terus supporternya juga ya mungkin marah boleh lah, tapi tidak dengan cara yang kasar atau berontak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak budaya supporter di Indonesia itu seperti apa? Menurut pandangan pribadi dari Kakak sendiri. Supporter Indonesia ya, saya sih sebenarnya tidak terlalu suka olahraga ya, tidak terlalu mengikuti perkembangan olahraga, tapi sejauh ini sih baik ya. Saya pernah nonton di salah satu stadion, itu supporternya tenang, tidak terlalu kayak berkoar-koar gitu, enggak. Jadi menurut pandangan saya mungkin baik-baik aja gitu, enggak terlalu membahayakan gitu sebelum terjadi ini peristiwa Kanjuruhan. Selanjutnya nih, ini kan terkait dengan budaya supporter yang ada di Indonesia. Nah, menurut pandangan Mas, seperti apa sih budaya supporter yang ada di Indonesia saat ini gitu? Untuk sebelumnya ya, untuk budaya supporter itu ya oke aja sih, baik. Cuman sejak kejadian ini di Kanjuruhan kan akhirnya perspektif masyarakat kan menjadi buruk terhadap supporter itu sih. Oke.
Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan kakak, apakah budaya supporter tersebut akan terus seperti itu atau mungkin bisa berubah, dan jika berubah itu bisa terjadi karena apa sih? Itu mungkin saja bisa berubah ya, bisa berubah mungkin dari zaman ke zaman atau mungkin dari setiap sepak bola, setiap kali ada pertandingan tuh pasti beda-beda situasinya, beda-beda pastinya. Terus mungkin sesuai perkembangan zaman, terus perkembangan pemerintahan Indonesia gitu juga mungkin fasilitas di situ juga mungkin keamanan, pastinya setiap saat berbeda-beda. Jadi mungkin saja bisa berubah, mungkin berubah jadi semakin lebih baik gitu. Berarti tergantung situasi juga ya Kak? Iya, tergantung situasi. Selanjutnya ya Mas, itu kan terkait dengan budaya supporter yang ada di Indonesia. Nah, menurut Mas sendiri apakah budaya itu bisa diubah gitu? Kalau misal bisa diubah itu mungkin dari cara seperti apa gitu? Menurut Mas sendiri? Sangat bisa diubah. Untuk yang pertama mungkin dari masing-masing tim, dari masing-masing klub sepak bola itu bisa menghimbau terhadap supporternya untuk lebih disiplin lagi, lebih tertib lagi dalam menonton sepak bola, dan mungkin dari pemerintah juga mengeluarkan himbauan-himbauan yang sekiranya nanti diimbangi dengan sanksi juga biar mereka itu tahu dan mau menjalankan itu tadi. Iya, baik. Selanjutnya nih, Mas, apakah budaya supporter tersebut akan terus seperti itu atau mungkin bisa berubah, dan jika berubah itu bisa terjadi karena apa? Nah, ini kalau ditanya terus-menerus mungkin bisa terjadi perubahan karena dia berubah dan tentu berubah. Nah, kalau ditanya penyebabnya apa, karena tingkat kebiasaan seseorang, mungkin ada yang akhirnya nggak fanatik jadi biasa saja, tapi ada yang fanatik tapi lebih dewasa dengan tidak menuntut timnya untuk menang, menerima kalah dan sebagainya. bagaimana perasaan Mas ketika tragedi Kanjuruhan ini menyebar ke seluruh dunia dan banyak negara-negara yang tahu terkait kejadian ini? Saya pribadi miris sih, karena citra sepak bola di Indonesia menjadi tercoreng ya, terutama sudah di spill juga dari FIFA juga udah turun tangan, akhirnya kan sulit juga berdampak sangat buruk bagi sepak bola di Indonesia. Oke. Bagaimana perasaanmu ketika mendengar berita tragedi dan juga menyebar di seluruh dunia? Pendapat saya sih itu berarti sebagai acuan dari Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri, berarti artinya Indonesia harus lebih membenahi karena berita yang sangat viral, yang sangat orang luar negeri sangat respect terhadap berita tersebut, dan jadi pandangan dari luar negeri dan di Indonesia harusnya pembenahan dan satu pukulan atau satu tamparan untuk membenahi. Bagaimana perasaanmu ketika berita terkait tragedi Kanjuruhan menyebar ke seluruh dunia dan diketahui oleh negara-negara luar? Malu, karena harusnya yang tersebar di dunia itu kabar baik, misal kayak ya ekonominya naik lah atau prestasi-prestasi lain, jangan kayak gitu kesebar ke dunia luar. Oke. Ya, next. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana perspektif Kakak terhadap sepak bola setelah kejadian yang kemarin di Kanjuruhan itu? Setelah Kanjuruhan ya saya sendiri jadi kayak malas nonton, kayak tidak mau pergi nonton di stadion gitu, maunya ya nonton di TV aja atau di YouTube aja gitu. Dengan melihat yang kemarin peristiwa itu terjadi ya takutnya kayak nanti terjadi lagi kayak gitu, jadi kayak ada trauma sendiri gitu jadinya ya. Berarti ada rasa takut tersendiri ya Kak? Rasa takut tersendiri untuk pergi nonton langsung ke stadionnya. Baik, selanjutnya bagaimana perspektif Mas terhadap sepak bola setelah terjadian itu? Ya mungkin sepak bola di Indonesia diperbaiki lagi agar tidak rusuh lagi aja sih. Iya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Bagaimana perspektifmu terhadap sepak bola setelah kejadian? Perspektifnya tentang sepak bola masih oke sih, kalau dari saya masih tidak ada masalah, cuman lebih dari orang tua kan banyak teman sebelumnya yang berbicara tentang anak kecil sebagainya, dan mungkin bakal banyak trauma yang terjadi di keluarga, di daerah. Beberapa keluarga
konflik pandangan yang ada di ya, tapi kalau dari saya masih oke untuk silakan datang ke Bagaimana perspektifmu terhadap sepak bola setelah kejadian tersebut? Agak malu, apalagi saya dari jurusan olahraga, takutnya ntar nanti terjun ke dunia luar agak dilihat sebelah mata atau gimana gara-gara terjadi tersebut, padahal kita nggak ngelakuin itu dan tidak terjun langsung. Oke, next. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Harapan Kakak untuk sepak bola dan supporter bola Indonesia, mengingat di Indonesia sendiri akan dilaksanakan Piala Dunia U20, itu apa Kak harapannya? Ya, harapannya ya tidak terulang lagi hal semacam yang kemarin kayak di Kanjuruhan itu. Dari peristiwa yang sudah terjadi kita belajar terus memperbaiki semuanya, memperbaiki olahraga Indonesia, perolahragaan Indonesia terus, apalagi itu kan untuk seluruh dunia ya nanti hadirnya. Jadi itu kan untuk nama Indonesia juga. Jadi harapannya lebih baik dan kalau bisa ya semakin baik dari yang kemarin-kemarin. Berarti harapannya agar sepak bola di Indonesia itu semakin baik lah ya Kak. Mungkin cukup itu sih Kak pertanyaan dari tim kami. Mohon maaf juga kami mengganggu waktu Kakak. Terima kasih ya Kak. Oke, terus nih yang terakhir, harapan Mas untuk sepak bola dan supporter Indonesia, mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Semoga menjadi lebih baik lagi dan kita perbaiki bersama nama sepak bola Indonesia yang sudah tercoreng kemarin, dan semoga dengan bantuan adanya nanti FIFA di Indonesia bisa mengembalikan nama baik Indonesia dan supporter Indonesia. Oke, makasih ya Mas. Oke, pertanyaannya cukup. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Ya, makasih ya Mas. Sama-sama. Harapan kamu untuk sepak bola sepak bola yang ini mungkin harapannya adalah pembinaan dari kemarin sudah di Liga 1, nanti akan dimulai ini pembinaannya dimulai lagi melalui makanya dibenahi sarana dibenahi, SOP-nya dibenahi, itu perlu dibenahi untuk persiapan 20, karena 20 ini kan dipandang dunia, artinya kita jadi satu sorotan di seluruh mancanegara. Itu supaya kita pembinaan dulu dari dalamnya dulu, dari antar klub dibenahi, kemudian dari yang dulu dan lain sebagainya, itu baru dengan dari klub yang dengan sudah dewasa, insya Allah ketika dunia melihat lebih dewasa lagi. Ya, yang terakhir, harapan kamu untuk sepak bola dan supporter sepak bola Indonesia, mengingat Indonesia ini sendiri akan dilaksanakan Piala Dunia U20. Semoga nanti U20 bisa menang dan bisa membawa nama Indonesia lebih baik lagi, nggak kayak kemarin kejadian Kejuruan. Terus ya sebagai supporter harus bersikap suportif lah. Kalau misalnya kalah oke, kalau menang ya diterima dengan baik. Oke, udah. Terima kasih ya Kak. Itu ada pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, sama-sama. Pak, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Rizky Davi Saputra dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya minta waktunya Bapak sebentar, berkenan apa tidak Pak? Saya untuk wawancarai untuk tragedi Kanjuruhan kemarin. Sebelum itu dengan Bapak siapa? Sarofi. Baik. Menurut pandangan Bapak atau pendapat Bapak, kenapa kejadian kemarin di Kanjuruhan itu bisa terjadi, Pak? Gimana, Mas? Itu apa menurut pendapat Bapak, kenapa kejadian kemarin di Kanjuruhan bisa terjadi? Mungkin dari ulah supporter atau gimana ya, yang gitu, jelas Pak? ulah supporter. Ulah supporter. Ya. Berarti dari ulah supporter ya, Pak ya? Iya. Lanjut, menurut Bapak siapa yang salah dan patut untuk disalahkan dari kejadian tersebut, Pak? Kalau untuk salah menyalahkan mungkin gimana Mas ya? Mungkin ya yang jelas supporter karena enggak gini apa? Kurang ya intinya supporter lah. Ya, jadi pihak supporter ya, Pak ya? Iya. Baik. Menurut
Bapak, haruskah ada sanksi dari kejadian tersebut dan untuk siapa sanksi itu, Pak? Kalau untuk sanksi gimana Mas ya? Dari supporter atau polisi? Kalau polisi kan bertugas. Ya bertugas, tapi ya tugas. Tidak mau nyalahkan sana sini juga ndak bisa. Gimana bisa. itu ya? Mungkin 50-60 mungkin. Iya Pak, betul. 50-60. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Bapak budaya supporter Indonesia itu seperti apa dah? Menurut pandangan Bapak itu juga seperti apa? Supporter Indonesia. Gimana Mas ya? Menurut pandangan Bapak supporter Indonesia itu seperti apa? Ya kayak jelek apa gimana gitu Pak? Ya udah jelas jelek ya. Yeah. Orang ini apa? Kok bisa terjadi kayak gitu kan memalukan loh Mas. Ya betul sekali. Ketika kurang jelek, tertib. Ya kurang tertib kayak gitu ya Pak ya. Selanjutnya, menurut pandangan Bapak, apakah budaya supporter tersebut akan seperti itu atau mungkin bisa berubah? Jika berubah itu bisa terjadi karena apa? Ya mungkin kalau untuk berubah mungkin bisa ya itu kembali sama diri masing-masing sih ya. Betul Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak ketika tragedi Kanjuruhan menyebar ke seluruh dunia dan diketahui oleh negara-negara lain? Ya yang jelas malu, soalnya negara kita kan jadi jelek. Iya betul. Gitu. Ya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terhadap sepak bola setelah kejadian tersebut? Ya gimana Mas ya, mungkin untuk kedepannya mungkin bisa main lagi lah, karena mungkin gimana ya? Ya mungkin kayak gitu ya Pak ya, bisa main lagi dan supporter Indonesia bisa lebih baik ya. Kayak gitu ya Pak. Terus yang selanjutnya, nih harapan Bapak untuk sepak bola dan supporter sepak bola Indonesia, mengingat Indonesia ini sendiri akan dilaksanakan Piala Dunia U20. Harapan Bapak itu kayak gimana? Ya harapannya bisa main lagi lah Mas, soalnya kan itu sepak bola itu kan untuk olahraga itu kan. Dan kesempatan kita ya Pak ya. Iya. Untuk mempromosikan Indonesia ke luar negeri ya. Betul ya. Oke. Ya. Ya udah Pak, seperti itu pertanyaannya. Makasih atas waktunya. Bentar ya Pak ya. Makasih Pak. Sebelumnya di sini kami akan melakukan sosial eksperimen. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bapaknya bersedia untuk menjawab pertanyaan kami? Iya, insya Allah bersedia. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vio. Bapaknya sendiri mungkin bisa perkenalan? Saya Kukuh. Kukuh, oh iya. Asalnya Pak? Saya dari Mijen. Oh, dari Mijen, iya. Langsung aja ya Pak, mulai pertanyaannya. Jadi yang pertama, menurut Bapak nih, kenapa kejadian Kanjuruhan itu terjadi kemarin? Itu awal mula dari oknum-oknum olah supporter 1-2 yang mengakibatkan itu kan mau ke band masuk lapangan dan mau menyerang pemain dari Surabaya dan dihadang oleh para polisi. Dari pihak polisi pun juga salah karena menggunakan gas air mata. Sedangkan gas air mata itu dari FIFA nggak boleh digunakan di dalam stadion, itu sudah termasuk larangan. Ya, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak siapa yang salah dan patut untuk disalahkan atas kejadian tersebut? Dua-duanya salah semua juga. Dari supporter masuk stadion itu udah satu salah. Polisi tidak sesuai aturan FIFA juga itu salah. Ya. Mungkin selanjutnya ya Pak, menurut Bapak haruskah ada sanksi dan untuk siapa sih? Dan dari kejadian untuk siapa sanksi itu gitu? Sanksi pun untuk kedua belah pihak, dari supporter harus disanksi. Mungkin timnya juga harus disanksi. Sama tuh polisi juga harus diusut. Oke, selanjutnya itu kan terkait dengan budaya supporter Indonesia lah. Menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak, budaya supporter Indonesia saat ini tuh seperti apa sih Pak? Supporter Indonesia budaya ini masih di bawah rata-rata, masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Karena ya sering anarki, sering nggak terima kekalahan, dan sering ricuh. Kalau mungkin nih, itu kan budaya supporter Indonesia. Nah, apakah masih
seiring dengan perkembangan zaman apakah masih tetap seperti itu menurut Bapak, atau mungkin bisa diubah? Kalau misal bisa diubah itu gimana caranya gitu? Ya mudah-mudahan aja bisa dirubah. Kalau misal perubahan itu tergantung individu kita masing-masing sih. Iya. Soalnya orang banyak kan kita nggak bisa ngatur. Tergantung kitanya. Oh ya. Selanjutnya ya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika Kanjuruhan itu menyebar beritanya dan diketahui oleh negara-negara di luar gitu? Sedih Mbak. Karena ya itu kan berita jelek Mbak. Iya. Sangat jelek dan membunuh ratusan orang, 100 orang lebih. Iya. Terus selanjutnya bagaimana perspektif Bapak atau pandangan Bapak terhadap sepak bola dan supporter sepak bola Indonesia setelah kejadian Kanjuruhan kemarin? Gimana Mbak? Pandangan Bapak terkait sepak bola Indonesia setelah kejadian kemarin itu? Ya mudah-mudahan aja kedepannya lebih baik gitu aja Mbak. Oke. Selanjutnya Pak nih, yang terakhir, harapan Bapak untuk supporter dan sepak bola Indonesia, mengingat di Indonesia kan akan ada Piala Dunia U20. Mungkin harapan Bapak itu seperti apa? Harapannya supporter bisa saling dewasa, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kita bertanding itu cuma 90 menit, jangan ada rivalitas itu 90 menit, jangan ada kerusuhan, kalah menang itu udah biasa. Namanya juga pertandingan. Oke Pak, kalau gitu makasih, pertanyaannya udah dijawab semua. Terima kasih atas waktunya gitu Pak ya. Makasih Pak. Makasih. Ya. Baik, itu beberapa sosial eksperimen dari kami. Mungkin dari Mbak Vio ada tambahan Mbak Vio? Ya, baik, itu adalah sosial eksperimen kami terkait tragedi Kanjuruhan dan juga supporter Indonesia. Mungkin itu bisa menambah wawasan kalian atau pemahaman kalian terkait seperti apa sih supporter Indonesia menurut persepsi masyarakat dan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Semarang. Ya, gitu. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf kalau tidak ada salah kata dan salah pengucapan. Kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam olahraga.